Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di kelas 442E25. Perkenalkan, nama saya Farah Alia Zain. Nama saya Fenansyah Nabila. Nama saya Jennifer Ananda Vista. Nama saya Mutiara Ramadanti Dwi Putri dan ada teman saya Dina Khairunisa. Ya, berhubung Dina Khairunisa terganggu karena gangguan sinyal, maka dari itu presentasi diwakilkan oleh kita berempat. Oke, next ya. Ya, di sini kita akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah dari komunikasi massa dengan tema model-model komunikasi massa. Oke, yang pertama ada model komunikasi Shannon-Weaver. Model komunikasi Shannon-Weaver mendeskripsikan proses komunikasi yang berlangsung linier. Menurut Yasir dalam buku pengantar ilmu komunikasi yang berjudul Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif tahun 2020, model komunikasi Shannon dan Weaver ini sering juga disebut model matematis atau model teori informasi. Selanjutnya ada komponen dalam model Shannon-Weaver, terdapat 4 kategori. Yang pertama ada sumber informasi atau information source. Ini adalah orang yang membuat serta mengirimkan pesan. Sumber informasi juga bertugas untuk memilih jenis media apa yang akan digunakan dalam proses pengiriman pesan. Kemudian yang kedua ada encoder atau transmitter. Encoder ini adalah orang yang menggunakan mesin untuk mengubah pesan menjadi bentuk sinyal atau data binar. Encoder bisa berupa individu, bisa berupa kelompok, atau mesin pengubah pesan. Kemudian yang ketiga ada tujuan atau destination, yaitu pihak penerima pesan yang dituju oleh sumber informasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada gangguan atau noise, yaitu gangguan fisik dari lingkungan, manusia, dan lain sebagainya yang menghambat proses pengiriman serta penerimaan pesan. Di sini ada karakteristik dari model Shannon-Weaver. Yang pertama ada komunikasi berlangsung dalam 2 proses yang membuatnya sebagai model yang mudah diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Kemudian yang kedua ada konsep gangguan noise ini membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Caranya dengan cara menghilangkan gangguan atau penyebab masalahnya. Kemudian yang ketiga, model komunikasi Shannon dan Weaver hanya bisa diterapkan dengan baik kepada komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Kemudian yang keempat, sumber informasi berperan aktif dalam proses pengiriman pesan. Kemudian yang kelima, tujuan atau destination berperan pasif dalam proses komunikasi. Dan yang keenam, dalam model komunikasi Shannon dan Weaver ini, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Silakan Via. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model Shannon dan Weaver. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama itu ada punya konsep gangguan atau noise. Yaitu adanya konsep gangguan membuat komunikator dan komunikan berupaya menghilangkan penyebab gangguan sehingga proses komunikasi jadi lebih efektif. Yang kedua itu adanya perbedaan antara information source dan transmitter. Perbedaan ini membuat proses komunikasi menjadi lebih kompleks dan jelas. Information source adalah pembuat dan pengirim pesan, sedangkan transmitter merupakan mesin pengubah pesan ke bentuk sinyal. Dan yang ketiga ini ada berfokus pada saluran yang menghubungkan information source dengan tujuan atau destination. Selain mengusap konsep noise, model komunikasi Shannon dan Weaver juga berfokus pada saluran
ini, yaitu dengan tujuan destination. Dan yang keempat itu ada menyoroti proses penyampaian pesan berdasarkan tingkat pencermatannya. Maksudnya itu tingkat kecermatan proses penyampaian pesannya, karena dalam model komunikasi ini ada konsep gangguan atau noise yang bisa mengganggu tingkat kecermatan pesan yang disampaikan. Dan kekurangannya itu ada satu, tidak punya konsep umpan balik atau feedback, yaitu artinya hanya komunikator yang berperan aktif dalam mengirim pesan, sementara komunikan bersifat pasif atau tidak memberi tanggapan atas pesan yang diterima. Yang kedua ada hanya membahas soal masalah teknis. Contohnya sinyal dan bukan permasalahan dari isi pesan itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada sulit untuk dipahami oleh model komunikasi. Contohnya itu ada rumusan atau konsep komunikasinya yang melibatkan proses pemberian sandi serta perubahan pesan menjadi bentuk kode. Selanjutnya ada model komunikasi Devloer. Salah satu dari model komunikasi massa yakni model komunikasi Devloer yang dirumuskan oleh Melvin Devloer pada tahun 1966. Model komunikasi Devloer merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver dengan menyelipkan perangkat media massa dalam modelnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen komunikasi model Devloer. Yang pertama itu ada sumber atau source, merupakan seseorang yang menginisiasi sebuah pesan. Nah, yang kedua itu pemancar atau transmitter, yaitu seseorang yang mengenkode pesan. Yang ketiga, saluran komunikasi atau channel adalah saluran atau media yang digunakan untuk mengirim pesan. Selanjutnya ada penerima pesan atau receiver, yaitu seseorang yang menerima pesan dan mengubah informasi menjadi sebuah pesan. Nah, yang kelima itu ada sasaran atau destination. Yang dimaksud di sini adalah halayak sasaran dalam proses komunikasi massa. Selanjutnya ada gangguan atau noise, adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau mendistorsi akurasi pesan. Gangguan ini dapat terjadi setiap tahapan proses komunikasi massa. Nah, yang ketujuh ada perangkat media massa. Yang dimaksud di sini adalah macam-macam media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media cetak dan elektronik. Dan poin terakhir itu ada perangkat umpan balik, adalah sebuah perangkat yang membantu sumber menganalisa halayak sasaran sebagai bagian terpisah dari penerima, karena tidak semua penerima pesan adalah halayak sasaran. Lanjut, Farah. Oke, selanjutnya adalah model Devloer. Model komunikasi Devloer juga tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan model komunikasi Devloer adalah model komunikasi Devloer menggambarkan kekuasaan media terhadap halayak. Sedangkan kekurangan model komunikasi Devloer juga dipandang tidak dapat menggambarkan efek media jangka panjang terhadap halayak. Next. Selanjutnya model komunikasi HUB atau Hibbert, Ungureit, dan Bond. Model komunikasi HUB dikenal oleh Ray Eldon Hibbert, Donald F. Ungureit, dan Thomas W. Bond. Dalam model ini, komunikasi digambarkan sebagai seperangkat atau sekumpulan lingkaran yang membentuk seperti gelombang. Isi komunikasi digambarkan sebagai kelereng yang dilemparkan ke air dan menyebabkan terjadinya riak yang kemudian menjadi lingkaran yang lebih besar hingga mereka menyentuh pantai atau halayak dan diberi umpan balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, adapun komponen komunikasi model HUB. Yang pertama ada komunikator. Komunikator dalam media massa adalah setiap pihak yang berkontribusi dalam menerbitkan pemberitaan, baik itu pemilik media, pemimpin redaksi, redaktur, wartawan, atau seterusnya. Dan yang kedua ada codes. Codes merupakan pesan yang disampaikan, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Dan yang ketiga ada gatekeepers.
Dalam dunia jurnalis, gatekeepers lebih dikenal dengan sebutan redaktur yang bertugas untuk menyeleksi pemberitaan sehingga layak untuk disebarluaskan kepada publik. Dan yang keempat ada media massa. Media massa adalah wadah untuk menyalurkan berita dan atau informasi kepada orang dalam jumlah yang banyak. Dan selanjutnya yang kelima ada regulator. Peran regulator dalam hal ini diamanahkan kepada Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan media cetak atau media cyber. Dan ada pula filter. Filter adalah kerangka berpikir khalayak dalam menyaring pesan. Dan yang ketujuh ada audiens atau khalayak. Khalayak merupakan target utama komunikasi massa yang dilakukan secara kontinu. Dan yang kedelapan ada efek. Efek yang ditimbulkan penerima pesan media bakal memunculkan feedback atau umpan balik. Dalam media cetak, feedback dapat berbentuk suara pembaca yang berisi tanggapan, kritik, saran, dan keluhan atas suatu isu. Selanjutnya, Far. Nah, sekarang saya akan menjelaskan model komunikasi Maletsky. Model komunikasi Maletsky adalah model proses komunikasi massa yang menekankan pada 4 komponen utama, yaitu komunikator, message, medium, dan receiver. Dalam model ini, khalayak di dalam melakukan pencarian informasi disebabkan oleh kebutuhan rasa ingin tahu atau need cognition dan gaya intuisi seseorang. Keterapan media massa dapat diukur melalui sumber-sumber media massa yang digunakan, curahkan waktu untuk penerimaan pesan media, dan jenis pemakaian pesan. Tipologi kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi media massa adalah kebutuhan hiburan, hubungan personal, identitas pribadi, dan pengumpulan informasi lainnya. Selanjutnya, Far. Komponen utama model Maletsky ada komunikator, message, medium, dan respon. Dalam masing-masing bagian tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi. Dalam komunikator terdapat bagi-bagian yang mempengaruhi, yaitu ada 1. Citra pribadi komunikator. Di sini dijelaskan bagaimana komunikator memposisikan perannya dalam menyampaikan suatu pesan. Misalkan apa saja yang dia sebagai penyampaian pesan, penilaian, dan pengkampanyen suatu pesan. Yang kedua ada struktur kepribadian komunikator. Bagaimana kepribadian komunikator mempengaruhi perilakunya. Dan yang ketiga ada kerjasama komunikator dalam tim. Yaitu seseorang yang bekerja dalam tim, maka ia harus bisa menempatkan diri atau beradaptasi dalam kelompoknya. Yang keempat ada komunikator dalam organisasi. Dijelaskan atau menekankan pada tipe organisasi media, yakni capitalist line dan public service line. Dan yang kelima ada lingkungan sosial komunikator. Keanggotaan dalam suatu kelompok memperkuat kepercayaan, perilaku, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Dan yang terakhir ada tekanan dan paksaan mengenai isi media yang disebabkan oleh karakter publik. Yaitu komunikator harus mempertimbangkan pandangan, pendapat, norma-norma, dan nilai-nilai yang sedang dikembangkan di masyarakat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya yang lain. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini masih masuk ke dalam model Maletsky. Yang pertama ada message. Message ini dipengaruhi oleh seleksi dan susunan pesan, selection and structure of content. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana komunikator memilih dan menyusun isi dari pesan yang akan disampaikan. Kemudian ada medium. Pengaruh medium terhadap komunikator masing-masing memiliki karakter sendiri yang menentukan apa yang bisa disampaikan dan bagaimana hal itu disampaikan. Sehingga menyampaikan suatu pesan, masing-masing medium memiliki batasan yang berbeda. Dan yang terakhir ada receiver. Dalam memposisikan perannya sebagai penerima pesan, receiver akan menyeleksi media apa yang dikonsumsinya sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan. Oke,
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Silakan Via. Dalam model Maletsky juga dijelaskan tentang pengaruh receiver terhadap media, yaitu seleksi dari susunan media atau selection from media content. Ada 3 hal penting dalam pemilihan atau penerimaan pesan, yakni yang pertama itu ada selective attention. Receiver memilih pesan yang dapat disetujui atau diinginkan. Yang kedua itu ada selective interpretation. Receiver hanya akan menginterpretasi pesan sesuai dengan kemampuan komunikasi, perilaku, dan posisi sosial budaya, serta level pengetahuannya. Dan yang terakhir ada selective retention. Receiver cenderung tidak lagi memberikan perhatian pada pesan yang sudah diketahui atau sudah pernah didengar atau dibaca dan cenderung melupakan pesan yang tidak dianggap penting oleh receiver. Oke, sudah selesai ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaklumkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.